Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Miani, saya 10 22 11 77, kelas C3, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Halo teman-teman, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi interpersonal dan juga kelompok. Apa sih komunikasi interpersonal itu dan apa juga komunikasi kelompok? Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung dan juga terarah. Dalam komunikasi interpersonal ini biasanya secara tatap muka ataupun melalui media. Jika menggunakan media itu biasanya melalui telepon, pesan teks, ataupun video call. Tujuan utama dari komunikasi interpersonal ini yaitu yang pertama itu memperoleh informasi, yang kedua yaitu membangun hubungan yang baik, yang ketiga yaitu mencapai kesepakatan, dan yang keempat yaitu mengatasi masalah. Kegiatan komunikasi tatap muka interpersonal ini dalam konteks dunia bisnis itu melibatkan interaksi secara langsung dalam dua pihak ataupun lebih dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Lalu kegiatan komunikasi tatap muka interpersonal dalam konteks dunia bisnis ini biasanya dilakukan dengan cara yang pertama ada presentasi produk atau layanan yang melibatkan presenter untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada audiens. Lalu yang kedua itu melalui negosiasi bisnis. Nah, ini melibatkan dua pihak atau lebih untuk saling berunding untuk mencapai kesepakatan yang efektif ataupun efisien dalam bisnis. Lalu yang ketiga itu mengenai rapat bisnis. Ini melibatkan orang atau sekumpulan orang untuk membahas topik tertentu yang berkaitan dalam dunia bisnis. Biasanya untuk merencanakan strategi, terus memperbarui status proyek ataupun memecahkan masalah. Lalu yang keempat yaitu mengenai presentasi laporan. Nah, ini melibatkan seorang presenter yang memberikan informasi mengenai laporan tentang kinerja bisnis ataupun hasil proyek kepada tim, manajer ataupun karyawan lain. Lalu ada yang kelima, wawancara kerja. Ini melibatkan pewawancara yang bertemu dengan calon karyawan untuk mengevaluasi keterampilan, pengalaman ataupun kepribadiannya. Dalam komunikasi interpersonal sendiri harus dilakukan secara efektif tentunya ya, karena untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, untuk keterampilannya itu sendiri yaitu meliputi kemampuan mendengar yang aktif, memahami perspektif orang lain, lalu memberikan umpan balik yang konstruktif dan menggunakan bahasa tubuh yang baik. Nah, untuk contohnya dalam komunikasi interpersonal ini, mari kita saksikan videonya. Contoh untuk komunikasi interpersonal. Dan selanjutnya itu komunikasi kelompok. Apa sih komunikasi kelompok itu? Nah, komunikasi kelompok itu komunikasi yang terjadi antara 3 orang ataupun lebih yang tergabung dalam satu tim ataupun kelompok. Nah, dalam komunikasi kelompok ini biasanya anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam komunikasi kelompok ini biasanya dilakukan secara formal, biasanya dalam pertemuan rapat ataupun diskusi. Lalu yang adapun informal itu dalam percakapan anggota kelompok secara santai. Nah, lalu tujuan utama dari komunikasi kelompok itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kerja, lalu memecahkan masalah dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Adapun klasifikasi kelompok. Nah, kelompok dalam ilmu sosial dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ukuran. Nah, dalam faktor ukuran ini dikelompokkan menjadi dua, ada yang kecil ataupun besar. Nah, yang kecil ini biasanya terdiri dari 3 hingga 20 orang. Lalu yang besar ini berarti yang lebih dari 20 orang ini. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor tujuannya. Nah, dari faktor tujuan ini dikelompokkan menjadi dua juga, itu ada yang formal dan juga informal. Nah, untuk yang formal biasanya dengan tujuan yang jelas dan juga struktur yang hierarkis gitu. Nah, biasanya dalam perusahaan, organisasi ataupun lembaga.
Lalu untuk kelompok informal ini biasanya yang strukturnya jelas dan tujuannya juga yang formal. Nah, seperti untuk kelompok teman, sebaya ataupun keluarga. Nah, untuk yang ketiga itu faktor status ya. Nah, status ini bedakan menjadi dua juga, yaitu ada yang terbuka dan juga tertutup. Nah, gitu. Lalu yang keempat yaitu ada faktor peranan. Nah, faktor peranan ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada yang primer dan juga yang sekunder. Untuk yang primer sendiri yaitu yang paling penting dalam kehidupan seseorang, seperti misalnya keluarga ataupun teman dekat. Lalu untuk yang sekunder ini biasanya yang kurang penting, seperti teman sekelas ataupun rekan kerja. Untuk selanjutnya itu karakter dari komunikasi kelompok sendiri. Nah, karakter dari komunikasi kelompok ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bahasa dan sistem simbolik. Nah, yang kedua yaitu norma dan juga nilai. Nah, yang ketiga yaitu gaya komunikasi, dan yang keempat yaitu keterbukaan, dan yang kelima adalah pengaruh dan kepemimpinan. Lalu yang selanjutnya yaitu kelompok itu ada dua ya, ada yang deskriptif dan juga ada yang perspektif. Nah, untuk yang deskriptif sendiri yaitu kelompok yang berdasarkan kesamaan karakteristik ataupun ciri-ciri tertentu, misal dari hobi, lalu jenis kelamin, dari usia juga. Nah, itu adalah contoh dari kelompok deskriptif. Lalu untuk ada juga kelompok perspektif nih. Nah, untuk kelompok perspektif sendiri itu yang memiliki aturan atau norma yang harus diikuti oleh setiap anggotanya. Nah, biasanya itu dalam agama ya, agama pasti ada kriteria dan juga aturan yang harus kita ikuti. Lalu ada organisasi sosial, lalu ada juga militer. Nah, biasanya itu memiliki aturan yang untuk bisa dan harus diikuti. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari komunikasi kelompok. Yang pertama yaitu meningkatkan keterikatan dan kebersamaan. Lalu yang kedua yaitu menentukan tujuan dan misi kelompok. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Yang kelima yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan juga pembicaraan. Itu dia ya mengenai paparan materi mengenai komunikasi kelompok. Nah, untuk selanjutnya itu contoh dari komunikasi kelompok sendiri. Nah, untuk contohnya mari kita saksikan video berikut. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted. Nah, itu dia ya pemaparan materi dan juga contoh untuk komunikasi interpersonal ataupun kelompok. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.